Yang bisa memberikan kita berkat, yang bisa melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita, dan semuanya itu hanya Tuhan. Tentunya Allah Tritunggal. Nah, di kalangan Kristen Protestan ada orang-orang tertentu, mereka kalau berdoa itu ya sama seperti tetangga-tetangga kita. Mereka berdoa seperti ini, kiranya Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kami. Pertanyaannya adalah, kenapa harus ditambahkan dengan nama Bunda Maria? Ya kan, kalau Yesus, ya itu masuk akal. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Nah, kalau Maria, dia kan bukan Allah, dia kan hanya manusia biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada orang-orang Kristen Protestan yang cara berdoanya seperti itu? Padahal jarang ya di kalangan Kristen Protestan tentunya yang mempunyai pemikiran seperti itu. Ya, itu jelaslah orang-orang yang cara berdoanya seperti itu tuh mereka tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang sehat, dan itu sudah sesat. Ya, kenapa saya bilang sesat? Karena yang bisa memberikan kita berkat itu hanya Tuhan. Oke? Kalau Yesus, ya jelas masuk akal karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Mintalah kepada Tuhan Yesus, jangan minta kepada Maria. Siapa sih Maria? Ya kan? Dia kan bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Cobalah mainkan logika Anda. Oke? Jadi yang bisa memberikan kita berkat, menjaga kita, melindungi kita, itu semua hanya Tuhan. Oke? Para rasul tidak pernah mengajarkan untuk kita berdoa seperti itu. Ya, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kami, menjaga kami. Hello? Sejak kapan para rasul mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu? Tidak pernah. Saya tidak pernah menemukan ayat-ayat Alkitab di mana para rasul itu mengajarkan untuk kita berdoa seperti itu. Oke. Tuhan Yesus hanya mengajarkan doa-doa seperti doa Bapa kami. Oke. Jadi jangan sesat lah. Maksudnya itu cobalah berpikir yang logik lah. Cobalah untuk mencari tahu kebenaran. Jangan hanya mengikut-ikut tanpa Anda mengerti, tanpa Anda mencari tahu kira-kira benar tidak apa yang saya pelajari, atau benar tidak cara berdoa saya, ya kan? Objeknya itu ya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ya masuk akal. Kenapa? Karena dia kan Tuhan, dia kan Allah. Dan lalu kalau kita berdoa kepada Maria, itu kan sangat sesat sekali. Jangan mau dikasih bodoh-bodoh sama orang lah. Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Maria? Kan tidak. Yang mengajarkan itu bukan Tuhan, tetapi yang mengajarkan itu ya manusia-manusia penyesat. Kenapa saya bilang penyesat? Ya karena memang itu sudah menyimpang, itu kan sudah sesat. Ya kan, itu sudah menyimpang dari ajaran Tuhan. Tidak ada ajaran-ajaran Alkitab, ajaran-ajaran Tuhan yang mengajarkan kita untuk berdoa kepada Maria. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kami. Aduh, kenapa harus Maria? Ya kan? Kalau misalnya ada nama Maria, berarti di situ ada 3 pribadi. Atau misalnya ya ada tiga oknum, Allah Bapa, Allah Anak, lalu Maria. Terus Roh Kudus mau dikemanakan, ya kan? Berarti saya menyimpulkan juga di sini, artinya kalian sudah menggantikan posisinya Allah Roh Kudus. Padahal ada Allah Roh Kudus, ya kan? Kenapa harus Maria? Aneh ya, kok susah ya kalau kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baru mereka yang sudah termakan dengan ajaran-ajaran yang seperti itu, susah mereka mau bisa mengerti. Mereka tetap mempertahankan kebodohan mereka, kesesatan mereka. Yang bisa membuat mereka untuk kembali kepada Tuhan itu hanya Allah Roh Kudus. Tugas kita yang menyampaikan kebenaran firman, untuk Tuhan mau mempertobatkan dia, untuk membawa dia kembali kepada Tuhan, yaitu hanya Tuhan. Dan itu semua itu hanya karena anugerah. Jadi saya hanya saran, coba selidiki cara berpikir Anda tuh. Kira-kira salah atau benar, sesat atau tidak. Jangan lu bilang bahwa saya ini sesat. Itulah memang faktanya kan, kita hanya boleh berdoa kepada Tuhan, minta berkat itu dari Tuhan, bukan dari Maria, bukan dari Simon Petrus, bukan dari Paulus, bukan juga dari Andreas, Thomas, atau para rasul lainnya. Ya tidaklah. Ataupun misalnya meminta berkat dari malaikat, ya enggak juga lah. Jadi luruskanlah pemikiran Anda yang sudah menyimpang itu, yang sudah sangat sesat sekali itu. Maria kok dijadikan objek, aneh sekali. Padahal tidak ada Alkitab mengajarkan hal-hal seperti itu. Itu kalau lu sudah menjadikan Maria sebagai objek penyembahan, atau ya objek doa kita itu ditujukan kepada Maria menjadikan objek kalian, ya itu namanya sudah berhala. Ya memang itu berhala. Ya, siapa bilang itu bukan berhala? Ya kan itu berhala, itu sudah berhala tuh. Oleh karena Maria yang melahirkan Yesus, lalu kita menyimpulkan bahwa manusia boleh berdoa kepada Maria. Aduh. Kalau salah memasukkan premis, ya otomatis konklusinya juga pasti salah. Contoh premis umum, semua manusia, ya kan, semua manusia ciptaan Tuhan. Premis khususnya, Maria adalah manusia. Lalu konklusinya, semua manusia boleh berdoa, atau semua manusia berdoa kepada Maria. Itu kan konklusi yang sudah sesat. Atau misalnya premis umumnya, semua manusia adalah ciptaan Tuhan, Maria adalah ibu Yesus. Lalu konklusinya, semua manusia boleh berdoa kepada Maria. Itu kan premis khususnya itu sudah salah. Apalagi konklusinya itu sudah salah, bahkan itu sudah sesat. Jadi kalau kita
salah memasukkan premis-premis itu juga membuat konklusi menjadi salah bahkan sesat dan penerapannya menjadi sesat. Kalau pengajarannya, kalau penafsirannya sudah salah, pasti pengajarannya itu sudah salah. Kalau pengajarannya sudah salah, pasti ujung-ujungnya penerapannya itu salah. Bahkan penerapannya itu bisa sesat. Jadi sekali lagi, saya tidak ada maksud mau mencampuri iman orang lain. No, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi, itulah faktanya. Anda mau terima atau tidak, ya seperti itulah faktanya. Memang benar kok, manusia tidak boleh berdoa kepada sesama manusia. Ciptaan tuh harus tahu diri, berdoa kepada Sang Pencipta. Maria bukan Sang Pencipta, dia bukan Tuhan, oke? Para rasul bukan pencipta. Mereka semua itu sama ciptaan, sama seperti kita juga. Jadi objek penyembahan kita itu harus kepada Allah, bukan kepada Maria. Kalau Yesus, itu masuk akal. Kenapa? Karena nanti adalah Allah. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, atau berdoalah kepada Allah Roh Kudus. Walaupun tidak ada ayat-ayat secara eksplisit untuk kita berdoa kepada Allah Roh Kudus, tetapi dia adalah Allah, oke? Jelas kita boleh berdoa kepada Allah Roh Kudus. Jadi yang menjadi pengantara itu bukan Maria, tetapi yang menjadi pengantara yang Esa itu Yesus. Hanya karena Maria yang melahirkan Yesus, lalu kalian menyimpulkan Maria adalah pengantara, begitu kah? Aduh. Salam sadar dan semoga sadar. Terima kasih yang sudah watching me.